Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan ceria. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, aturan keselamatan di rumah dan perjalanan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenal satuan baku untuk mengukur waktu. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Yang ketiga, tekanan kuat dan lemah pada pola irama. Kita belajar mengenal satuan baku untuk mengukur waktu. Udin, anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Sekarang amatilah gambar berikut dengan teliti. Kamu lihat gambar Udin sedang sarapan. Di situ juga ada jam dinding yang menunjukkan waktunya. Sekarang yang kedua, Udin berpamitan untuk pergi ke sekolah. Kira-kira waktunya pukul berapa yaitu? Amati dulu. Yang ketiga, Udin pulang sekolah. Di situ juga ada waktunya. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Dan pukul berapa Udin berangkat sekolah? Pukul berapa Udin pulang sekolah? Sekarang perhatikan gambarnya. Tadi Udin sarapan, ada jam dinding yang menunjukkan angka 6 dan 12. Jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12. Jika seperti itu, maka dibaca pukul 6. Sekarang lanjut. Udin berangkat ke sekolah. Jarum panjang yang ada di dinding tadi menunjukkan angka 12. Jarum pendeknya menunjukkan angka 7. Jadi jam itu dibaca pukul 7. Sekarang Udin tadi pulang sekolah. Jam dinding menunjukkan angka, jarum pendek menunjukkan angka 11. Dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 11. Anak-anak bisa ya, sudah bisa ya untuk membaca jam. Nah, sekarang lanjut penggunaan huruf kapital. Sekarang kita baca dulu bacaan yang ada di layar. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Di dalam teks tadi ada kata Tuhan. Kata Tuhan diawali dengan huruf kapital T. Jadi ketika menulis Tuhan diawali dengan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya 1. Yang Maha Esa. Yang Maha Esa Y-nya besar, M-nya besar,
E-nya besar. Yang kedua, yang maha kuasa, Y-nya besar, M-nya besar. Yang ketiga, yang maha besar, Y-nya juga besar, M-nya juga besar. Yang keempat, yang maha pengasih, Y-nya besar, M-nya besar, P-nya juga besar. Yang kelima, yang maha penyayang, dan sebagainya. Jadi ketika kalian menulis kata Tuhan atau kata ganti Tuhan, harus diperhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Selanjutnya, kita akan belajar tekanan kuat dan lemah pada pola irama. Perhatikan lagu berikut, dengarkan lagunya. Lagu dengan judul Terima Kasih Ya Tuhan, ciptaan A.T. Mahmud. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam lagu itu ada tanda. Itu ada tanda lebih besar, berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda lebih kecil berarti tekanan nada lemah. Jadi diperhatikan ya, ketika ada tanda lebih besar berarti dibaca atau dinyanyikan dengan kuat. Kalau ada tanda lebih kecil berarti dinyanyikan dengan tekanan nada lemah. Sekarang lanjut pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan belajar 1. Gerak berjalan dan berlari. Yang kedua, sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita belajar gerak berjalan dan berlari. Ketika ada aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Ketika bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air, dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpah. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak yang kalah berada di tengah lingkaran dan anak tersebut akan bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil memperagakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Itu adalah aturan ketika bermain menirukan gerak berjalan binatang. Sekarang sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Perhatikan, Udin dan teman-temannya sedang bermain. Walaupun Udin dan teman-teman berbeda agama, mereka selalu hidup rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru.
Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Kita isi. Ini tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Contoh misalnya Bu Guru tuliskan yang nomor 1 adalah sepak bola. Nomor 2 bola voli. Yang ketiga permainan kasti. Yang keempat estafet bola. Yang kelima adalah menjaring ikan. Jadi permainan-permainan itu membutuhkan kerjasama dan persatuan. Jadi aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Walaupun berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kamu juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu kami dapat meraih kemenangan. Jadi anak-anak menerapkan sikap persatuan ini dalam kehidupan sehari-hari ketika bermain dengan teman. Sekarang penggunaan huruf kapital pada nama diri. Ketika menulis nama diri, misalnya Udin atau Siti, gunakan huruf kapital pada awal nama. Misalnya Udin berarti U-nya harus besar. Sekarang susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Ini ada kata tong, Udin, sampah, memegang. Kira-kira kalau disusun menjadi kalimat yang benar adalah ya Udin, U-nya tadi kecil, ini jadi besar. Jadi ketika menulis nama orang harus awalnya huruf besar atau huruf kapital. Setelah Udin apa ya? Ya, Udin memegang tong sampah. Ya, benar. Sekarang nomor 2. Di situ ada kata rumah, menyapu, halaman, Siti. Nah, di situ Sitinya S-nya masih kecil. Sekarang kita perbaiki. Siti S-nya besar, menyapu, halaman, rumah. Sekarang lanjut, ada kata kerikil, batu, edo, dan mengumpulkan. Kita susun lagi. Edo itu E-nya besar karena nama diri atau nama seseorang. Mengumpulkan batu dan kerikil. Nomor 4, ada kata sampah, lani, mengumpulkan. Jika disusun, lani, L-nya juga besar. Lani mengumpulkan sampah. Nomor 5, ada kata lidi, meli, sapu, memegang. Jika disusun menjadi meli, M-nya hurufnya besar, memegang, sapu, lidi. Ya, paham ya anak-anak? Kalian bisa berlatih di bukunya masing-masing di rumah. Sekarang lanjut pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kita akan belajar 1. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. 2. Panjang dan pendek nada pada lagu. 3. Membaca dan menentukan tanda waktu. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Perhatikan percakapan berikut. Ayah, hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Udin menjawab, ya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah. Di dalam percakapan tadi ada kalimat kalau terjatuh bisa terluka. Tanda kalimatnya adalah titik. Jam dindingnya pun bisa pecah. Tanda bacanya juga titik. Ya ayah, saya akan berhati-hati. Tanda bacanya adalah titik. Jadi tanda titik selalu dibubuhkan setiap akhir kalimat. Nah, biasanya adalah kalimat berita seperti contoh tadi. Paham ya anak-anak? Sekarang penggunaan tanda titik dalam kalimat. Kalian tulis
kalimat yang ada di layar ini di buku tulis, perbaiki dengan menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Nah, ini sebagai tugas di rumah, nanti bisa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Lanjut, panjang dan pendek nada pada lagu. Perhatikan not nada Lonceng Ayah, ciptaan A.T. Mahmud. Lagu Lonceng Ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya berupa ketukan. Ketukan itu teratur. Contoh, perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1, angka 1 itu tidak ada tanda lain apa-apa, dibunyikan 1 ketukan. Nada yang kedua ada angka 6 dan 7 dikasih garis atas, berarti angka 6 itu dinyanyikan setengah ketukan. Dan angka 7 juga dibunyikan atau dinyanyikan setengah ketukan. Paham ya anak-anak? Sekarang membaca dan menentukan tanda waktu. Jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar ya. Perhatikan jam dinding yang ada di layar itu. Jarum pendek menunjukkan angka 10. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Berarti dibaca pukul 10. Yang kedua, jarum pendek menunjukkan angka 8. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Berarti dibaca pukul 8. Dan selanjutnya, jarum pendek menunjukkan angka 2, jarum panjang menunjukkan angka 12. Itu dibaca pukul 2. Terima kasih, semoga kalian paham dengan penjelasan Bu Guru. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.